Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du lillahi ta'ala. Kita melanjutkan kajian kitab Risalatut Tahdzir minal Firaqis Tsalath. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan penjelasan ringkas tentang bahaya dan sejarah ringkas kelompok Al-Wahhabiyah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang Hizbul Ikhwan, ya, Hizbul Ikhwan. Mereka juga sering membuat nama Ikhwanul Muslimin atau Jama'atul Islamiyah. Jadi Ikhwanul Muslimin atau Jama'atul Islamiyah, Hizbul Ikhwan adalah nama yang berbeda, namun dari sisi faham dan gerakan sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa amma hizbul ikhwani, anapun utawi hizbul ikhwan iku fa innahum mongkosa tamna hizbul ikhwan iku ittaba'u manut atau mengikuti sapa hizbul ikhwan Sayyida Qutubin ing Sayyid Qutub fi qawlihi ing dalam ucapane Sayyid Qutub rupane man hakama bi ghairil qur'ani ilah, ya, ilah itu maksudnya ila akhiri qauli Sayyid Qutub. Maknane man utai sapane wong iku hakama ngukumi sapa man bi ghairil qur'ani kelawan sakliyane Al-Qur'an walau fi hukmin senajan ing dalam hukum wahidin kang siji faqad radda mongko teman-teman wis nolak sapa siman uluhiyatallahi ing sifat ketuhanane Allah. Wadda'a lan ngaku-ngaku sapa siman al-uluhiyata ing sifat ketuhanan li nafsihi marang awake siman. Muhtajan hale wong kang gawe hujah bi qaulillahi kelawan firmane Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah rupane wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Maknane waman uta sapane wong iku lam yahkum ora ngukumi sapa siman bima kelawan hukum anzala kang wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah faulaika mongko sapudayane mengkono-mengkono man faulaika mongko utawi, ya, faulaika mongko utawi sapudayane mengkono-mengkono siman humu iku humu utawi ulaika iku al-kafiruna pira-pira kufur, ya, iku al-kafiruna pira-pira kufur, wong kang kufur. Wastahallalan milang-milang halal sapa si Sayyid Qutub bidzalika kelawan mengkono-mengkono muhtajan biqaulillahi ta'ala dima al-hukam ing pira-pira darahe pira-pira hakim rupane alladzina al-hukam yahkumuna kang ngukumi sapa alladzina bil qanuni kelawan aturan menungso wadima ar-ra'aya lan pira-pira getihe pira-pira rakyat. Koma. Ya. Kita murajaah untuk memperkuat, ya, untuk memperkuat dalam pengetahuan, ya, keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh Hizbul Ikhwan. Ya, siapakah Hizbul Ikhwan, siapakah Jama'atul
Islamiyah, ya, dan siapakah kelompok Ikhwanul Muslimin. Di sini ya dalam kitab Firaqus Salas dijelaskan, wa amma Hizbul Ikhwan, adapun kelompok Hizbul Ikhwan, fa innahum ittaba'u sayyida qutubin. Ya, sesungguhnya kelompok Hizbul Ikhwan adalah kelompok yang mengikuti Sayyid Qutub. Ya, mengikuti dalam hal apa? Fi qaulihi, dalam pendapatnya Sayyid Qutub, yaitu man hakama bi ghairil qur'ani. Ya, ini pendapatnya Sayyid Qutub. Kata Sayyid Qutub, orang yang menggunakan hukum selain Al-Quran, walau fi hukmin wahidin, walaupun satu hukum, faqad radda uluhiyatallah, maka orang tersebut menolak ketuhanan Allah, wadda'an uluhiyata li nafsihi, dan mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Muhtajjan biqaulillahi ta'ala, karena dia Sayyid Qutub berargumentasi dengan firman Allah Ta'ala, pemahaman sesuai dengan hawa nafsunya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Menurut Sayyid Qutub, makna dari ayat tersebut, menurut Sayyid Qutub, makna dari ayat tersebut adalah, barang siapa yang menggunakan hukum selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka dihukumi kafir. Ya, jadi keyakinan yang dibawa oleh Sayyid Qutub, yang diajarkan kepada anak buahnya, yang diajarkan kepada pengikut-pengikutnya, ya, menurut Sayyid Qutub, bahwa orang yang menggunakan hukum selain hukum Al-Quran, meskipun satu saja, dihukumi apa? Dihukumi telah keluar dari agama Islam. Ya, jadi ini sangat ekstrim sekali. Ya, secara tidak langsung pernyataan Sayyid Qutub ini berarti telah mengkafirkan, ya, dari zaman dulu, ya, setelah tidak adanya khalifah. Setelah tidak adanya khalifah, menurut Sayyid Qutub semuanya dihukumi kafir. Ini adalah pemahaman yang ekstrim, sangat radikal. Ya, dengan alasan, ya, ini alasan siapa? Alasannya Sayyid Qutub. Kenapa dia berani berpendapat demikian? Ya, menurut dia, ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, ya, menurut dia maknanya adalah, barang siapa yang menggunakan hukum selain hukum yang telah Allah turunkan, maksudnya menggunakan hukum selain hukum Al-Quran. Contohnya, orang yang membunuh, ya, hanya sekedar di penjara. Orang yang mencuri, ya, hanya sekedar di penjara. Menurut siapa? Sayyid Qutub, orang yang seperti itu, bahkan pemerintah, bahkan, ya, para menteri keagamaan yang setuju dalam hal ini dihukumi kafir oleh mereka. Yang tidak dihukumi kafir oleh mereka adalah kelompoknya saja. Kelompok yang mengikuti Sayyid Qutub karena menolak sistem demikian. Ya, makanya Hizbul Ikhwan berusaha mungkin untuk menghancurkan, ya, konun-konun atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Ya, ingin menghancurkan Pancasila, ya, dan negara-negara lainnya yang tidak memberlakukan hukum Al-Quran. Karena menurut mereka, ya, ya, hakim ataupun orang yang memberi keputusan hukum, ya, menteri keagamaan dan sebagainya,
ya, yang ikut campur dalam hal tersebut, yang merestui dan menerima ya aturan-aturan negara dengan menggunakan ya pasal-pasal yang telah dimusyawarahkan oleh mereka para hukama, gitu kan? Ya, berarti mereka telah membuat hukum selain hukum Al-Quran, sehingga menurut Sayyid Qutb dihukumi kafir. Wastahalla bidzalika dima'al hukam alladzina yahkumuna bil qanun wa dima'ar ru'ayah. Sehingga Sayyid Qutb dengan berdasarkan pemahamannya sendiri tentang mengartikan ayat tersebut, muncullah pemikiran yang sangat radikal, pemikiran yang sangat ekstrim, yaitu menghalalkan darah para menteri, menghalalkan darah para hakim yang menggunakan hukum-hukum selain hukum Al-Quran, semisal menggunakan hukum Pancasila. Ya, jadi orang Indonesia menurut Sayyid Qutb ya semuanya dihukumi kafir kecuali pengikutnya. Para pengikutnya tidak kafir. Yang kafir hanyalah orang-orang yang mensetujui, yang menerima hukum Pancasila. Faham sampai sini? Ya. Dan dari itu juga, dari argumentasi yang dia fahami sendiri dengan menggunakan ayat tersebut, ya, Sayyid Qutb berani menyatakan bahwa darah rakyat yang mengikuti dan menerima ya hukum-hukum yang telah disepakati oleh para menteri semisal dan para pejabat yang lainnya juga darahnya halal, artinya boleh dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah cara pola berpikir yang tidak didasari dengan ilmu. Ini pola pikir yang tidak didasari dengan syariat. Ini pola pikir yang didasari dengan hawa nafsu, yang didasari dengan keinginan apa yang ingin ia dapatkan, yaitu hanya ingin menghancurkan ajaran umat Islam, sehingga dia mengaku-ngaku sebagai muslim untuk mengelabuhi orang-orang muslim, ingin mengelabuhi non-muslim agar dianggap bahwa yang dibawa oleh Sayyid Qutb adalah ajaran Islam, padahal nyatanya ajaran Islam tidak mengajarkan demikian. Jadi apa yang dibawa oleh Sayyid Qutb bukan membawa rahmat. Apa yang dibawa oleh Sayyid Qutb tidak menimbulkan maslahat, tidak memberikan kebaikan. Justru yang akan terjadi adalah tumpah darah tanpa hak, terjadi peperangan tanpa hak, tanpa didasari, tanpa dibimbing dengan ilmu syariah. Inilah penyebab di antara munculnya fikrah-fikrah atau pemikiran-pemikiran yang mengakibatkan seseorang memiliki pemikiran ekstrim, memiliki pemikiran yang radikal. Satu, karena dia sangat semangat sekali, ya, ingin mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara apapun. Yang kedua, karena ta'assub bi ra'yil khata', ya, karena fanatik terhadap pemikiran yang sudah dikatakan fatal dan salah oleh syariat. Walaupun salah, walaupun keliru menurut syariat, tetap dijadikan pedoman. Inilah di antara sebab-sebab atau penyebab munculnya faham radikalisme, ekstremisme. Kita tahu, ya, dari pola pikir nanti akan muncul tindakan. Dari ideologi yang seperti ini
nanti akan muncul tindakan sesuai dengan ideologi yang ia yakini. Dengan mendoktrin para pengikut-pengikutnya Sayyid Qutb, doktrin yang seperti ini, mereka akan tertanam dalam keyakinan bahwa selain kelompok mereka dalam permasalahan ini dihukumi kafir. Kalau sudah seperti itu, nanti akan muncul pemikiran bahwasannya kalau semisal dia bom bunuh diri, maka menjadi mati syahid menurut mereka. Karena ideologi yang ia pakai adalah ideologi sesuai dengan hawa nafsu, bukan sesuai dengan syariat. Ya. Sehingga apa? Solusi supaya menghilangkan pemahaman-pemahaman ekstremisme khususnya atau radikalisme itu ya, ekstremisme, radikalisme, terorisme, menghilangkan pemikiran dan ideologi-ideologi seperti itu adalah dengan cara memperbanyak majelis-majelis ilmu. Ya, dengan cara apa? Memperbanyak majelis-majelis ilmu. Kita tahu negara itu yang dengan menggunakan Pancasila ya mendahulukan kedaulatan nasionalisme. Jadi tidak mempertimbangkan organisasi itu sesat maupun tidak. Selama organisasi itu tidak menyerang aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan, selama tidak membuat gaduh hingga terjadi pertumpahan darah, walaupun ideologinya sudah berlawanan dengan syariat, maka negara tidak akan membuarkan. Karena tidak memiliki wilayah tentang hal tersebut. Namun ketika ormas atau organisasi itu sudah menampakkan dirinya sebagai ormas organisasi yang melawan ya pemerintah, maka segera mungkin pemerintah memiliki hak dan wilayah untuk membubarkan organisasi tersebut. Ya, sehingga tugas ya yang berat adalah bagaimana cara untuk menghilangkan ideologi tersebut sampai ke akar-akarnya. Bukan hanya namanya yang hilang, tapi sampai ke akar-akarnya. Semisal ya HTI kita katakan, ya pemerintah sudah membubarkan organisasi HTI. Namun namanya saja yang dibubarkan. Apakah ideologinya juga ikut bubar? Tidak. Ideologi mereka masih tersebar ke mana-mana. Jadi cara untuk menghilangkannya adalah dengan cara menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan cara menyebarkan ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperbanyak majelis-majelis taklim ya, yang di situ kajiannya menjelaskan tentang faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan inilah solusi nanti sedikit demi sedikit ya akar pangkal kesesatan dari Hizbul Ikhwan akan hilang. Ya. Namun kalau semisal ya hanya organisasinya saja yang dibubarkan, ya maka ya ideologi mereka masih ada dan tersebar kemana-mana. Ya. Makanya pemerintah itu tidak membubarkan organisasi yang tidak melawan pemerintahan, yang tidak memunculkan tumpah darah. Ya. Jadi membubarkan Hizbut Tahrir ini bukan persoalan karena menganggap Hizbut Tahrir adalah ajaran yang sesat, namun karena Hizbut Tahrir ideologinya akan membangkitkan orang supaya terjadinya tumpah darah. Ya, ketika Hizbul Ikhwan yang dibawa oleh Sayyid Qutb, ya, akidahnya disebarluaskan sehingga muncul fikrah, ya, mengkafirkan orang-orang Muslim, ya, terjadi pertumpahan darah. Ini baru pemerintah akan membubarkan, bukan karena ajaran sesatnya, tapi karena terjadi pertumpahan darah yang bisa untuk menunjukkan kepada masyarakat dan orang-orang awam terkait dengan masalah ideologi yang dibawa oleh mereka
adalah para santri-santri Aswaja, para santri-santri ahlu sunnah wal jamaah yang memang sudah memiliki tekad yang kuat untuk peduli terhadap ilmu agama dengan cara menyebarkan faham ahlu sunnah wal jamaah. Coba kita lihat secara lapangan, ya, baik dari polisi, TNI maupun Polri, semuanya sepakat menghilangkan pemikiran radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Namun mereka tidak pernah belajar apa makna dari ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan dari mana munculnya ideologi tersebut. Sehingga mereka menyuruh untuk menghilangkan pemahaman itu, namun tidak sadar mereka juga ternyata memiliki faham ideologi ekstremisme atau radikalisme yang mereka tidak sadari. Ini banyak terjadi. Ya, gara-garanya apa? Karena masalah ideologi, cara berpikirnya yang menjadikan orang tersebut radikal ataupun menjadi orang yang berpikir teroris, ya, dan tidak berpikir secara moderat. Paham nggak? Nah ya, jadi akan muncul moderat, ya. Ini dari mana? Ideologi. Coba ente pan mangan, mikir di situ ya, ibaratnya. Artinya tindakan itu akan muncul karena pola berpikirnya dulu. Gimana? Sampai mau bertindak A, B, C, D karena berpikir terlebih dahulu. Jadi mulai dari berpikir, terus kemudian dihayati, terus kemudian muncul yang namanya tindakan. Ya, tidak bisa dong orang itu sekonyol-konyol dalam bertindak sebelum berpikir. Itu namanya kayak orang mati bunuh diri, ya. Ya, hampir orang yang memiliki akal pasti ketika dia mau bertindak, ya, pola pikirnya dulu yang bekerja, ideologinya dulu. Nah, makanya yang harus kita hilangkan bukan nama organisasinya saja, namun yang harus kita hilangkan sampai ke akar-akarnya, yaitu dengan cara apa? Menyebarkan majelis-majelis ilmu, menyebarkan faham ahlu sunnah wal jamaah di mana-mana. Bagaikan lilin satu, cahayanya ya tidak luas, hanya mengelilingi sekitarnya saja, masih ya sempit. Namun kalau lilin itu banyak, kalau lilinnya banyak, coba terang apa enggak? Terang. Kalau semisal diibaratkan, ya, di sini lilinnya cuma satu, bisa menerangi seluas sebagaimana bulan apa tidak? Tidak bisa menerangi sebagaimana matahari menerangi dunia ini. Wis, coba diparil satu daerah saja, satu lilin bisa menerangi apa tidak untuk satu dusun? Tidak bisa. Harus dengan cara apa? Banyaknya lilin. Nanti sedikit demi sedikit, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 sampai begitu banyak, terang apa enggak? Akan terang yang asalnya gelap menjadi terang. Terang keilmuan. Dulu gelap karena banyak kesesatan menjadi terang karena apa? Ilmu. Nah, makanya perbanyak majelis-majelis ilmu, tujuannya seperti itu. Ini adalah metode dan cara berdakwah yang efektif. Paham? Nah iya. Coba kalau hanya jamaahnya banyak, terus kemudian yang biasa ngisi sudah meninggal dunia, kan nggak terawat ini jamaah. Akan bisa terpengaruh dengan pemikiran ini, pemikiran sana dan sebagainya. Namun coba satu orang saja kaderisasi, satu orang saja. Satu orang ini bisa mengambil pengikut 100 bahkan 1000. Ya, satu orang saja. Itu yang kader. Ya.
Namun kalau jamaah mustami'in banyak, tidak ada kadernya, mudarrisnya meninggal dunia, tidak ada yang meneruskan, apa yang terjadi? Wis kayak ayam pitik terus laka induke. Wah, melayu mendi-mendi. Ya, bingung, nyompan melayu nang endi? Sing pantak peloni wis mati. Ya ibaratnya. Pan melu sabah ya. Nah, tapi satu kader saja, 2, 3, 4, 5, apalagi ini akan bisa menerangi kegelapan. Makanya rajulun wahidun qawiyul himmah anqadzal ummah. Satu laki-laki saja yang memiliki tekad yang kuat, yang memiliki himmah yang kuat, itu bisa menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kesesatan faham-faham di luar ahlu sunnah wal jamaah. Faham? Maka dari itu kuatkan SDM-nya, kuatkan ilmunya, ya. Pertahankan ilmunya dengan cara mudzakarah wal murajaah. Sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Karena apa? Ada makalah seperti ini, ya, man nala ilma jumlatan fatahu jumlatan. Orang yang mencari ilmu dengan cara langsung keseluruhan, maka juga akan hilang keseluruhannya. Kita bukan mazhab marartu wala adri, bukan mazhab dulu pernah saya belajar, namun sekarang saya tidak paham. Bukan seperti itu. Namun yang dulu pernah kita pelajari, yang pernah kita talaki, masih kita pertahankan ilmu tersebut dengan diulang-ulang terus menerus, ya, dan juga selalu bertambah setiap harinya. Inilah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.